Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada mulkihi wa ridwanihi wa zinatihi wa midada kalimatihi. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالنبي في الدارين آمين. Al-babul khamisu fi ghalabatin nafsi wa adawati syaitani. Bab kelima tentang dominasi nafsu. Jadi tentang dominasi nafsu kepada manusia, wa adawati syaitani, dan permusuhan setan. Yang bagi lil akili ayyak ma'ah syahwatan nafsi bil ju'i. Fa'innahu idza ja'a qahara li aduillah. Sepantasnya bagi orang yang berakal untuk memutus syahwat nafsu dengan lapar. Jadi untuk memutus syahwat nafsu itu dengan lapar. Fa'innahu idza ja'a qahara li aduillah. Maka jika ia lapar, jika orang yang berakal itu berlapar, maka ia bisa memaksa musuh Allah. Fa inna wasilata syaitani asyahawatu wal aklu wasyarab. Jadi fa inna wasilata syaitani asyahawatu wal aklu wasyarab. Maka sesungguhnya perantara setan menggoda manusia itu adalah syahwat. Jadi keinginan-keinginan yang ada di dalam diri manusia itu menjadi wasilah setan. Wal aklu wasyurbu, makan dan minum. Jadi untuk melemahkan manusia itu diantaranya yang digunakan oleh setan agar tidak beribadah atau berpaling dari jalan kepada Allah. Ada tiga: syahwat, makan, dan minum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana baginda Rasul bersabda, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dami. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dari ibnu Adam sebagaimana tempat berjalannya darah. Kalau di keterangan yang lain, iblis itu mengalir di tubuh manusia itu seperti mengalirnya darah, ya, paling mudah. Maka kalau dalam keterangan lain, di antara tempat masuknya setan paling mudah itu adalah aurat. Maka tidak boleh, dilarang membuka aurat dalam agama itu, karena aurat itu jadi tempat masuknya setan. Nah, kalau kita lihat wanita yang menutup aurat dengan wanita yang tidak menutup aurat, kira-kira lebih menarik mana? Syahwatnya maksudnya. Karena memang titik-titik aurat itu tempat masuknya setan. Maka ketika setan itu masuk ke dalam aurat itu melalui darah, maka kemudian dia akan menghiasi si orangnya itu dengan hal-hal yang baik. Maka kalau orang itu nampak, maka kemudian orang yang melihatnya itu kan mikirannya tak senonoh kadang-kadang. Maka diantara panah yang bisa merusak yang digunakan oleh setan itu adalah mata. Maka ketika mata pertama kali itu melihat aurat, maka nanti akan turun ke hati dan akal dan pikiran, maka kemudian berpikir yang tidak baik. Kata Rasulullah, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dami fadayyiku majarihi bil ju'. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dari ibnu Adam, dari manusia, di tempat darah mengalir, maka persempitlah tempat mengalirnya, tempat berjalannya itu bilju'i, dengan lapar. Maka untuk mempersempit gerak setan itu adalah dengan lapar. Fa inna aqraban nasi ilallahi ta'ala yaumal qiyamati man tala ju'uhu wa akshuhu.
Dan sesungguhnya lebih dekatnya manusia, kata baginda Rasul, di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah orang yang laparnya panjang. Man tolajuhu, laparnya panjang, lama. Wa asyuhu, dan hausnya itu lama, hausnya lama. Wa a'dhamul muhlikati li ibni Adam syahwatul batni. Adapun lebih besarnya perkara-perkara yang bisa merusak manusia adalah syahwat perut. Jadi paling besarnya hal bisa merusak manusia itu adalah syahwat perut. Fabiha ukhrijat Adam wa Hawa min daril qarari ila darid dhulli wal iftiqari. Sebab syahwat badan itu, sebab syahwat perut itu dapat mengeluarkan Nabiullah Adam dan Ibu Hawa dari tempat tetap, maksudnya dari surga, ila darid dhulli wal iftiqari, ke tempat hina dan kehinaan. Jadi Nabiullah Adam dimasukkan ke dunia. Dunia itu tempat namanya darul dhulli, tempat kehinaan, semuanya ada di dunia itu. Itnaha hammaha an aklis syajarati, karena Allah itu melarang Nabiullah Adam untuk memakan dari buah itu. Maka itqarraba, gitu ya. Jadi apa namanya, kalau dalam Al-Quran itu Nabiullah Adam itu dicegah untuk mendekati pohon khuldi, tapi karena godaan setan, maka godaan iblis terpengaruh Nabiullah Adam. Faghalabat huma syahwatuhuma hatta akala fabadat lahuma sau'atuhuma. Maka syahwat keduanya, Nabiullah Adam dan Ibu Hawa itu mengalahkan keduanya, mengalahkan Adam dan Hawa, sampai mereka berdua makan dan kemudian aurat keduanya itu tampak. Hatta akala fabadat lahuma sau'atuhuma. Wal batnu ala tahqiqi yanbu'u syahawati. Perut itu secara hakikatnya adalah sumber syahwat, sumber keinginan-keinginan itu timbulnya dari perut. Kalau udah perut kenyang itu macam-macam keinginan, tapi kalau udah lapar tak ada ingin macam-macam. Wa qala ba'dul hukama man istawallat alaihi nafsu sara asiran bi hubbu syahwatiha. Sebagian ahli hikmah mengatakan, barang siapa yang nafsu menguasainya, maka ia menjadi tawanan di dalam kecintaan syahwatnya. Karena dia cinta kepada sesuatu yang diinginkan. Kita kasih contoh, kalau orang itu nafsu keinginannya, syahwatnya itu adalah motor, maka motornya itu akan menguasai dia. Kena hujan dilap, itu kan, kotor sedikit disemprot, itu kan. Kalau baca salawat udah dapat berapa banyak kan? Nah, maka dikatakan soro asiron fi hubbi syahwatiha. Dia menjadi tawanan di dalam kecintaan syahwatnya. Ya sama, kalau udah mau sangat cinta pada istrinya, masuk barang tak akal pun dicari. Makin malam nyari, takut dia beri, udah cinta nyari. Maka dia menjadi tawanan syahwatnya. Mahsuran fi sidni hakwatiha. Orang tersebut akan tertawan, dia akan tertawan di dalam kerangkeng kesalahan-kesalahan syahwat. Kalau sudah mencintai syahwat, keinginan-keinginan itu sudah diperturutkan, maka dia akan tertawan di dalam kekeliruan syahwatnya. Wa mana'at qalbahu minal fawaidi, dan syahwat itu akan mencegah hatinya dari mengambil faedah-faedah manfaat. Udah, yang penting syahwatnya terpenuhi. Orang itu kalau sudah ingin menggapai sesuatu lupa waktu kadang. Jangankan makan, jangankan sholat, makan pun kadang lupa. Lebih-lebih sekarang nih, terlagi kan lebaran. Lah biasanya kayak ada kawan itu kalau udah lebaran itu lembur, biasanya hampir subuh lepai, yang butuh terawih katanya.
Jadi harus tercapai. Man sako ardal jawarihi bisyahawati faqad gharasa fi qalbihi syajaratan nadamati. Barang siapa yang menyiram bumi anggota tubuh bisyahawat dengan syahwat, maksudnya barang siapa yang menyuburkan badan ini dengan memperturutkan syahwat, gitu kurang lebih makna muradnya. Faqad gharasa fi qalbihi syajaratan nadamati, maka ia sungguh telah menanam di dalam hatinya itu penyesalan. Jadi karena memperturutkan ya penyesalan. Munki udah tak teman ngaji kapan betul teku tak nyesal. Karena dari muda tak pernah ngaji, muda tua udah bingung udah macam baca nalo tahu, awiri itu tak tahu. Makan pas nyari kompoi saya kerja kompoi saya tak kuat tok. Itu Pak, ini kalau tak ngaji tak tahu ilmu nak baca nalo tahu, selawat lo tahu. Maka besok di hari tuanya akan timbul penyesalan. Ya kalau ulama kompo ya peninggal geluh bacaan ada pahelecak ada belum lagi decik mulai selanjutnya bacaan ndak awirit kapan lo nentanam masih jangan tok buah masih nyuan tok. Maka dengan dikatakan di sini man saqo ardal jawarihi bisyahawati faqad gharasa fi qalbihi syajaratan nadamati. Sebelum timbul penyesalan maka isilah hal-hal itu dengan hal-hal yang baik. Li'anna Allah Ta'ala khalaqal khalqa ala salasati aghrubin. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk itu ada 3 macam. Khalaqal malaikata wa rakaba fihimul aqla. Pertama, Allah menciptakan malaikat dan Allah menumpukan di dalam malaikat itu akal. Jadi malaikat itu tak punya nafsu, cuman punya akal. Walam yarkat fihi musyahawat, dan Allah tidak menumpukan, tidak meletakkan syahwat ke dalam malaikat. Wa khalaqal bahaima wa rakaba fiha syahawata walam yarkat fiha al-aqla. Yang kedua, Allah menciptakan binatang dan Allah menumpukan, meletakkan syahwat di dalam binatang itu dan tidak memberikan akal di dalamnya. Oceng tadi akal, embe tadi akal, sape tadi akal, anjing tak punya akal tapi punya syahwat. Lebih cukup iya akan tuh baik tak baik hantam promo. Lalu itu. Jadi pertama makhluk malaikat, Allah menciptakan malaikat, memberikan akal, tidak memberikan nafsu. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk namanya binatang, Allah hanya memberikan dia syahwat tetapi tidak memberikan akal. Maka binatang itu tak tahu pak lelaki pejenten pak lebihnya ya hajar tak tahu harus embung emban lo tahu dia tenang pak le cucu le hajar te kuajab itu tak punya akal. Kemudian wa khalaqa ibna adam, yang ketiga Allah menciptakan manusia wa rakaba fihi aqla wasyahwata, dan Allah menumpukan, memberikan di dalam manusia itu akal dan syahwat. Kita itu diberi akal dan syahwat. Faman ghalabat syahwatuhu aqlahu fal bahaimu khairun minhu. Barang siapa yang syahwatnya itu mengalahkan akalnya, maka binatang itu lebih baik daripadanya. Bila pada manusia syahwat jadi berturutkan, maka binatang lebih baik daripada dia. Itu kata Imam Ghazali. Wa man ghalaba aqluhu syahwatahu fa huwa khairun minal malaikati. Barang siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya, maka ia adalah lebih baik daripada malaikat. Jadi manusia itu kalau bisa mengalahkan nafsunya, maka dia lebih baik daripada akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, maka orang itu lebih baik daripada malaikat.
Sedangkan kalau akalnya dikatakan oleh syahwatnya, binatang itu lebih baik. Maka kalau orang itu syahwatnya lebih dominan menguasai orang itu, maka boleh kita lihat berapa banyak orang yang membunuh, berapa banyak orang yang diakali, berapa banyak orang yang dizalimi. Lebih baik binatang ketimbang orang-orang model beginian. Wasyahwatu tusirul muluka abidan. Syahwat itu bisa menjadikan penguasa itu sebagai budak. Jadi kalau sudah penguasa itu memperturutkan syahwatnya, maka dia jadi budak. Wasabru yusirul abida mulukan. Dan sabar itu bisa menjadikan seorang budak menjadi penguasa. Ala taro ila qissati Yusuf alaihi salam wa Zulaikha. Apakah kamu tidak tahu pada kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan Zulaikha? Faqad sara Yusufu sultanan Misrin. Faqad sara Yusufu sultanan Misrin bisabrihi. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu menjadi penguasa Mesir sebab kesabarannya. Nabi Yusuf ini kan luar biasa. Ketika diambil, dia dijual, ditemukan di dalam sumur, dijual oleh si penemunya, kemudian dibeli oleh istrinya Kitber. Kitber ini penguasa Mesir. Maka di dalam kesabarannya dia menjadi budak. Sebab jadi budak itu kan difitnah. Kemudian Zulaikha itu sebagai istri penguasa itu lebur, senang ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga ganteng aja, luar biasa gantengnya Nabi Yusuf itu. Jadi ibarat bulan, ada keterangan itu kalau bulan itu bulan separuh Nabi Yusuf, separuh itu untuk yang lain. Bahkan kalau dilihat kan bersih mercat, bersih dia miring, bersih bilu, bersih gitu. Nabi Yusuf ganteng Nah, karena tidak separuh bagi Nabi Yusuf, separuh ditinggiin, maka ganteng ditinggiin, kecuali baginda Rasul. Tapi kalau Nabi itu secara fisik husnus surah, tidak ada Nabi itu yang jelek, Nabi itu ganteng-ganteng. Maka tidak ada keterangan Nabi itu pernah diserang dari fisiknya. Tidak ada Nabi itu coba, tidak ada Nabi itu jelek, tidak ada Nabi itu tidak ganteng. Maka dia husnus surah, bentuk tubuh itu ganteng dan indah. Kemudian di sini dikatakan wasarat Zulaikha dalilatan fakiratan ajazu umya'a li ajli syahwatiha. Dan Zulaikha sebagai istri penguasa, dia menjadi hina. Zulaikha itu menjadi hina, kemudian fakir, lemah, onta dan buta, sampai rumahnya itu dicuri gitu kan. Jadi merindukan Nabi Yusuf itu semuanya itu gara-gara Nabi Yusuf kata dia, li ajli syahwatiha, karena memperturutkan nafsunya. Jadi ceritanya panjang. Kalau cerita Nabi Yusuf itu satu jam itu tak selesai Nabi Yusuf. Jadi ceritanya Nabi Yusuf itu bisa jadi penguasa, kemudian Zulaikha itu dari istri penguasa, kemudian menjadi orang tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan istananya itu dijarah, diambil semuanya oleh orang. Bahkan dia dalam keadaan renta dan buta. Fa'ina Zulaikha lam tasbir an habbati Yusuf. Maka sesungguhnya Zulaikha itu adalah orang yang tidak sabar dari kecintaan kepada Nabi Yusuf. Paling senang ke Nabi Yusuf sampai Nabi Yusuf diajak berzina akhlak. Tapi Nabi Yusuf dia lebih Allah, maka selamat. Haka Abul Hasan Ar-Razi, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu